Awali dengan Robert Surhoff yang mengajak Mingke nongkrong pagi di sebuah tempat makan milik tuan Belanda. Namun mereka diusir dari tempat itu karena Surhoff dan Mingke adalah kaum pribumi. Akhirnya Mingke pun mengajak makan Surhoff di kedai baba Cina. Namun Surhoff sempat menolak karena ia gak level buat makan di situ. Tapi akhirnya Mingke pun memaksa dan mereka pun makan sambil ngopi santuy. Kemudian Surhoff menantang Mingke untuk menemui seorang gadis yang bernama Annelies. Dan esok harinya dengan dokar yang mewah yang sengaja disewa oleh Robert Surhoff, Mingke dan Surhoff pun pergi ke Wonokromo, tempat Annelies tinggal. Akhirnya mereka berdua sampai di sana di Wonokromo, dan Mingke pun disambut dengan tidak hangat oleh kakaknya Annelies, yaitu Robert Melema. Dan tak lama kemudian datang dari dalam rumah seorang wanita cantik, yaitu Annelies Melema, yang menghampiri mereka, dan Robert Surhoff pun langsung menyapa dengan gaya Eropa, berharap bisa mencuri perhatian dari Annelies. Dan setelah itu Annelies berkenalan dengan Mingke. Annelies yang bertanya apa Mingke punya nama keluarga, dan Mingke pun menjawab tidak, Mingke saja. Annelies yang sudah tampak nyaman dengan Mingke, akhirnya Mingke pun diajak bertamasya ke rumah milik Annelies yang luasnya hampir kayak lapangan bola. Mingke yang mencoba menarik perhatian Annelies dengan pengetahuannya dan rayuan-rayuan gobalnya, hingga pada akhirnya Mingke dengan berani mencium pipi Annelies. Annelies yang syok berat karena mungkin baru pertama kali dicium pipinya oleh seorang laki-laki. Akhirnya Annelies pun berlari meninggalkan Mingke. Mingke yang berusaha mengejar Annelies namun tidak terkejar. Justru Mingke melihat Nyai Ontosoro yang melihat Mingke berusaha mengejar Annelies. Mingke yang merasa dag-digduk karena takut Annelies akan mengadu kepada ibunya. Dan malam hari pun tiba. Mingke yang masih dag-digduk karena merasa bersalah telah mencium Annelies dijamu makan malam oleh Nyai Ontosoro. Di sini Annelies dan Mingke tampak akrab. Melihat Annelies dan Mingke yang sangat dekat, Robert Surhoff pun yang sebenarnya menyimpan hati pada Annelies tampak cemburu karena ia tahu jika dia akan ditikung oleh temannya sendiri. Dan tak lama kemudian datanglah ayah Annelies, yaitu Herman Melema, yang baru datang karena habis dugem di rumah Baba Ahjong. Herman Melema langsung murka karena melihat ada seorang pribumi yang sedang makan malam di rumahnya, yaitu Mingke. Mingke yang mencoba sebelumnya menyapa Herman Melema harus menerima hujatan dari ayahnya Annelies itu, yang membuli Mingke dengan kata-kata monyet. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Di mana kata monyet itu kata yang lagi trending di kalangan bangsa Eropa pada zaman kolonial dulu. Kata monyet dipakai sebagai ungkapan untuk menghina bangsa pribumi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin seperti kata anjay gitu katanya. Oke, kita lanjut. Dan sementara itu Annelies yang bersedih melihat Mingke dimaki-maki oleh ayahnya membuat Nyai Ontosoro berbalik memarahi suaminya itu dan meminta kepada Herman Melema untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan makan malam pun berujung tragis tapi manis buat Annelies dan Mingke, di mana saat makan malam selesai Mingke pun mau pulang kembali ke rumahnya. Namun ada hal yang mengejutkan, di mana Mingke diminta oleh Nyai Ontosoro untuk mencium kembali Annelies di depan dirinya. Dengan rasa dag-digduk, Mingke pun berjalan ke arah Annelies, kemudian menciumnya, dan dari situlah Annelies falling in love kepada Mingke. Singkat cerita, Mingke yang sudah kembali ke penginapannya mendapat surat dari Nyai Ontosoro yang diberikan oleh Mevrouw Telinga. Melihat hal ini, Mevrouw Telinga mengingatkan kepada Mingke agar hati-hati kepada Nyai, karena seorang Nyai memiliki aura yang magis yang sangat tinggi, yang bisa membuat setiap laki-laki lemah letih lesu dibuatnya. Apalagi jika laki-laki itu tidak makan odading oleh, yang bisa ngebuat kita rasanya seperti Iron Man. Bercanda. Kita lanjut. Mingke yang mendengar perkataan Mevrouw Telinga itu semakin yakin jika Mingke sudah diguna-guna oleh aura Nyai. Itu yang dikatakan Mingke kepada temannya Jean Marais. Teman Mingke asal Perancis dan dia seorang pelukis yang memiliki seorang anak yang bernama May. Jean Marais pun heran mendengar kata-kata Mingke itu. Kok bisa-bisanya kaum terpelajar anak HBS bisa percaya dengan hal itu?
Lalu Mingke pun memberikan surat kepada Jin Marais, yang pada intinya Nyai Ontosoroh meminta Mingke untuk datang lagi ke Wonokromo. Setelah membaca surat dari Nyai Ontosoroh itu, Jin Marais memberikan kata-kata motivasi untuk Mingke. Cinta itu indah, juga kebinasaan yang membuntutinya. Jadi harus berani menghadapi akibatnya. Dan akhirnya Mingke pun kembali ke Wonokromo. Dan esok harinya Mingke kembali diajak berkeliling oleh Anneliese. Mingke yang masih heran tentang keluarga Melema ini pun langsung bertanya soal sejarah masa lalu keluarga Melema kepada Anneliese. Dan Anneliese pun menjelaskan kepada Mingke sambil mereka jalan-jalan. Anneliese yang menceritakan jika dulu ibunya yang bernama asli Sanikem dengan kejam dijual oleh ayahnya yang bernama Sastrotomo kepada seorang Belanda totok yang bernama Herman Melema. Sanikem atau Nyai Ontosoroh dijual dengan seharga 25 gulden oleh ayahnya sendiri, dan semenjak dari situlah Sanikem menjadi istri simpanan atau nyai atau gundi bagi Herman Melema. Dan Anneliese pun menceritakan jika ayahnya dulu tak sekacau sekarang, di mana Herman Melema adalah sosok ayah yang baik buat keluarga, terutama bagi Sanikem atau Nyai Ontosoroh. Herman Melema banyak mengajari Sanikem berbagai macam ilmu. Dari situlah Sanikem berubah dari wanita Jawa yang biasa menjadi seorang wanita pribumi yang mempunyai cita rasa Eropa. Intinya mereka pun menjadi keluarga bahagia di rumah ini. Sampai pada akhirnya datanglah anak dari istri pertama Herman Melema, yaitu Maurits Melema Hemmer, yang datang jauh-jauh dari Belanda ke tanah Jawa untuk merabrak ayahnya itu, karena telah lama meninggalkan ibunya Mevrouw Amelia Melema Hemmers tanpa sedikit pun memberi nafkah. Dan Maurits Melema pun akan menuntut ayahnya karena telah berselingkuh dengan seorang nyai. Mendengar hal itu, Herman Melema pun menjadi syok dan kemudian menjadi kacau karena sering dugem dan ngedet bersama wanita-wanita cantik di rumah bordir milik Babah Ahjong. Mendengar cerita dari Anneliese itu, akhirnya Mingke mengerti apa yang terjadi di rumah itu, dan malam pun tiba. Di saat Anneliese senang Mingke ada di Wonokromo, tiba-tiba harus kembali bersedih ketika Mingke dijemput paksa oleh polisi. Mingke sempat menolak, tapi Mingke dipaksa dan akhirnya Mingke pun harus pergi. Dan sementara itu, Nyai Ontosoroh yang heran kenapa Mingke bisa ditangkap, semakin dibuat pusing karena melihat Anneliese yang galau karena Mingke pergi. Akhirnya Nyai Ontosoroh tak mau melihat anaknya bersedih, menyuruh Robert Melema untuk mencari Mingke. Robert Melema pun menolak, tapi dipaksa oleh ibunya. Akhirnya ia pun pergi mencari Mingke dengan setengah hati. Dan sementara itu, Mingke yang dijemput paksa oleh polisi dibawa ke tempat ayahnya. Dan ayahnya Mingke pun meminta Mingke untuk menjadi penerjemah karena ayahnya akan diangkat menjadi seorang bupati. Dan setelah itu Mingke pun bertemu ibunya, dan Mingke pun meminta maaf kepada ibunya karena tak membalas surat-surat dari ibunya. Dan pelantikan pun tiba. Ayahnya yang berpidato dalam bahasa Jawa lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Mingke. Dan setelah acara pelantikan itu pun, esoknya Mingke kembali ke Wonokromo dengan diantar oleh ayahnya ke stasiun kereta. Dan Mingke di dalam kereta menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mingke merasa diikuti oleh seseorang, namun Mingke tak menghiraukannya. Sampai akhirnya Mingke dijemput oleh Anneliese dan Darsam. Dan di perjalanan, Darsam memberitahu jika ia melihat ada sosok si gendut sipit yang terus mengikuti Mingke. Dan Darsam meminta Mingke untuk menginap di kerangkan. Dan di sisi lain, Anneliese yang sedang jadi mandor di ladang tiba-tiba jatuh pingsan. Mungkin hal ini karena penyakit meriangnya yang kambuh lagi, alias merindukan kasih sayang. Dengan perawatan dari Dr. Marinette, Anneliese pun diberi obat. Dan melihat hal ini, Dr. Marinette pun tahu jika hanya Mingke yang bisa membuat Anneliese tidak jatuh sakit lagi. Karena Dr. Marinette tahu jika Anneliese sudah jatuh cinta pada Mingke. Akhirnya Dr. Marinette pun meminta Mingke untuk menikahi Anneliese. Dan malam hari pun tiba. Mingke yang diam-diam masuk ke kamar Anneliese untuk ngobrol santuy dengan pacarnya itu. Mereka pun berdua saling bercerita yang pada akhirnya saling bertatapan. Dan setelah itu terjadilah berdosa di sepertiga malam. Mingke yang merasa tidak enak dengan Anneliese lalu bertanya apakah ia menjadi orang yang pertama. Namun jawaban yang mengejutkan dikatakan oleh Anneliese.
di mana Mingke bukan orang yang pertama. Mingke bertanya siapa orang yang pertama itu, dan Annelies pun menjawab jika yang melakukan yang pertama adalah Robert Melema, kakak kandungnya sendiri. Annelies bercerita jika pada waktu dulu dia dimantap-mantap oleh kakaknya dengan secara paksa di sebuah ladang. Dan dari hal itulah Annelies mengalami trauma yang sangat berat. Mingke yang sedikit kecewa mendengar cerita dari Annelies itu. Esok harinya ia berencana kembali ke sekolah. Annelies yang sedih melihat Mingke pergi karena takut jika Mingke akan pergi meninggalkannya selama-lamanya. Dan di sisi lain, Mingke yang galau akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Annelies karena Mingke teringat janjinya kepada Dr. Marinette untuk menjaga Annelies. Dengan kejadian ini pun Annelies sangat senang dengan kedatangan Mingke kembali. Sampai pada suatu saat Mingke yang sedang diajak jalan-jalan di sekitar rumahnya melihat sosok si gendut sipit yang sedang mengawasi mereka. Akhirnya Mingke pun memanggil Darsam. Si gendut sipit itu pun panik langsung lari ke rumah Babah Ahjong. Akhirnya mereka mencari si gendut sipit itu yang lari ke rumah Babah Ahjong. Namun si gendut sipit itu gak ketemu. Malah Annelies melihat ayahnya yang mati terbunuh. Dan tak lama kemudian datanglah Robert Melema yang keluar dari salah satu kamar. Melihat hal ini, Nyai Ontosoro pun memerintahkan Darsam untuk mengejar Robert. Tapi Robert dengan cepat bisa melarikan diri dari Darsam yang sudah tertembak oleh si Robert. Dan setelah itu seperti biasa, datanglah polisi Belanda ke tempat kejadian itu. Hingga pada akhirnya Nyai Ontosoro pun menghadiri pengadilan. Saksi demi saksi dihadirkan. Babah Ahjong pun selaku pemilik tempat bordir sampai Mingke dihadirkan sebagai saksi. Tapi di sini justru hakim memberikan pertanyaan yang menjurus ke arah pribadi, lalu Mingke menolak menjawabnya. Dan Nyai Ontosoro pun melakukan pembelaan yang dramatis, di mana Nyai Ontosoro berbalik menyudutkan bangsa Eropa ketika mereka membiarkan perbudakan itu berjalan. Tapi kenapa pengadilan Eropa itu malah mempermasalahkan hubungan cinta yang tulus antara Annelies dan Mingke? Dan parahnya, hakim mengambil keputusan sepihak jika Nyai Ontosoro adalah orang yang paling diuntungkan dalam kematian Herman Melema. Dan pengadilan pun berjalan kacau. Dan esok harinya, Mingke menghadirkan saksi kunci di peradilan, yaitu Maiko. Maiko adalah perempuan yang selalu tidur dengan Herman Melema. Akhirnya, Maiko mengakui jika ia telah meracuni Herman Melema atas perintah dari Babah Ahjong. Dan dengan hal itu pun, Nyai Ontosoro bebas dari segala tuduhan. Hari pun berganti, Mingke yang sudah bebas dari kasus peradilan harus kembali ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahu jika ia harus dikeluarkan dari sekolah karena hubungannya dengan Annelies. Dan terlebih, ayahnya yang meminta untuk mengeluarkan Mingke dari sekolah. Mingke pun dengan sedikit kecewa meninggalkan sekolah HBS. Dan setelah itu, justru Mingke memutuskan untuk menikahi Annelies. Dan beberapa hari kemudian, Jufro Magna Peters, guru Mingke di HBS, datang ke rumah Mingke untuk memberitahu jika Tuan Direktur atau kepala sekolah meminta Mingke untuk kembali ke sekolah. Lalu Mingke pun kembali ke HBS dan lulus dengan nilai tertinggi. Dan di saat pengumuman kelulusan, Mingke pun mengumumkan kepada teman-temannya bahwa ia akan menikahi Annelies dan mengundang mereka semua. Dan singkat cerita, Annelies dan Mingke pun menikah secara Islam. Akhirnya Mingke dan Annelies pun hidup berbahagia sampai suatu saat Maurice Melema, anak dari mendiang Herman Melema, menuntut seluruh harta kekayaan milik ayahnya dan hak asuh dari Annelies. Dengan hal itu membuat Nyai Ontosoro dan Mingke menjadi orang pertama yang menghadapi peradilan kulit putih tanpa didampingi oleh pengacara. Mingke yang mencari dukungan akhirnya mendapat simpati dari berbagai golongan, karena ini bukan lagi soal menyangkut pribadi Mingke dan Annelies, melainkan ini soal harga diri bangsa yang sudah ditindas oleh bangsa Eropa. Dan singkat cerita, Mingke dan Nyai Ontosoro pun kembali menghadapi peradilan. Hakim yang menganggap pernikahan Sanikem atau Nyai Ontosoro itu tidak sah di mata hukum, sehingga Nyai Ontosoro tidak mempunyai hak atas harta kekayaan Herman Melema dan hak asuh Annelies. Annelies yang masih gadis berusia 17 tahun harus tinggal bersama orang tua asuhnya di Belanda. Nyai Ontosoro yang terdiam
mencoba menolak keputusan hakim, tapi hakim tetap pada keputusannya. Dan di saat yang bersamaan, Mingke memperlihatkan akte pernikahan Annelies dan Mingke kepada hakim. Mingke berkata jika Annelies dan Mingke sudah sah menikah secara hukum agama, tapi hakim tetap pada putusannya, yang membuat Mingke dan Nyai Ontosoro kalah di peradilan. Dan akhirnya hari eksekusi pun tiba. Hari-hari terakhir Annelies bersama ibunya dan suaminya Mingke. Annelies yang mencoba tegar saat meninggalkan mereka untuk pergi ke Belanda, meninggalkan ibunya dan suaminya yang sudah melawan hukum Eropa dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya.